السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu salat maghrib yang kita tunaikan secara berjamaah. Sebagai bentuk rasa syukur kita, kesempatan ini akan kita gunakan untuk mengkaji satu tema tentang Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Meluruskan pemahaman yang salah dari istilah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita ingat kembali bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan menerima dari siapapun agama selain Islam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya din yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan diakui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih din, memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan orangnya akan termasuk ke dalam golongan yang merugi pada hari kiamat, pada hari akhir. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang tidak perlu untuk diragukan lagi, kalau Islam adalah agama yang hak.
satu-satunya agama yang hak, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia, yang sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Islam menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Quran surat Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, muncullah istilah Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi semesta alam. Sehubungan dengan hal ini, para ulama ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsirnya menjelaskan. Seperti di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Artinya Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali yang mukminnya dan yang kafirnya. Rahmat bagi yang mukminnya, juga rahmat bagi yang kafirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di Quran surat Al-A'raf ayat 158, "Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya tanpa terkecuali. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Islam menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman karena mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agamanya, sehingga mereka berhak mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di akhirat. Kemudian Islam dikatakan rahmat bagi orang-orang kafir karena kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam, diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi hujjah bagi mereka dan sekaligus menjadi peringatan bagi mereka. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus dalam rangka menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dan ini sejalan lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Saba ayat yang ke-28. "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada segenap manusia basyiran wa nadhira, sebagai penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan. Adapun Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan Islam dikatakan sebagai agama rahmatan lil alamin li'annahu jaa'a bima yas'aduhum. Karena Nabi alaihi salatu wassalam datang ke tengah-tengah manusia membawa sesuatu yang akan membuat mereka semua selamat dan bahagia. Wa yanaluna bihi kullal khair, dan akan membuat segenap manusia mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ini tabauhu, jika semua manusia itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man khalafahu wa lam yattabi'hu,
Dan siapa saja yang menyelisihinya, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikutinya, fahuwa alladhi dhayya'a nafsahu, maka sesungguhnya dialah orang yang menyia-nyiakan dirinya dari mendapatkan bagian yang terbesar berupa rahmat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jelas dari uraian sebagian para ahli tafsir tadi menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Islam yang disebut rahmat bagi seluruh manusia itu adalah Islam yang dibawa, diajarkan dan disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tidak benar jika Islam sebagai rahmat bagi semesta alam diartikan Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dalam keyakinan. Ini tidak benar. Islam tidak pernah mengajarkan nilai-nilai toleransi dalam hal keyakinan. Islam rahmatan lil alamin, bukan itu maknanya. Sebab kebenaran yang ada dalam Islam itu adalah kebenaran yang mutlak dan bukan sesuatu yang relatif. Salah kalau ada orang mengatakan bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada kesalahan. Salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Yahudi, agama Nasrani adalah agama yang salah, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada kebenaran. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar akan aku, bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian mati dan tidak beriman kepada sesuatu yang aku telah diutus dengannya, melainkan ia dipastikan sebagai penghuni neraka. Jadi kebenaran yang dibawa oleh Islam itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak bersifat relatif. Sehingga sekali lagi tidak benar jika dikatakan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi dengan alasan Islam datang sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salah dan sangat tidak benar jika Islam sebagai rahmatan lil alamin diartikan bahwa Islam adalah agama yang merangkul, melegitimasi semua aliran, semua paham yang menisbatkan kepada Islam sekalipun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu adalah agama yang mengandung kebenaran. Sedangkan kebenaran itu la yata'addad.
kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang. Islam yang benar itu hanyalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam inilah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi sebelum aku, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang mengajarkan kepada nilai-nilai kebaikan dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai keburukan dan kejelekan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya selalu berupaya untuk mendekatkan manusia kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada segenap kebaikan, dan menjauhkan umatnya dari kesesatan, keburukan, dan kejelekan. Ya. Jadi jangan sampai atas dasar bahwa Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, akhirnya merangkul semua orang. Merangkul semua arilan, membenarkan semua paham. Sekalipun paham-paham yang berkembang itu bertolak belakang dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak benar dengan alasan bahwa Islam rahmatan lil alamin kemudian mengatakan bahwa Syiah adalah agama yang benar. Salah jika dengan alasan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin kemudian membenarkan orang-orang yang menolak beriman kepada takdir. Meskipun semuanya menisbatkan diri kepada Islam. Ya. Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang benar-benar memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga semua manusia itu mengarah kepada yang hak dan berusaha untuk menjauhi dari berbagai macam bentuk kebatilan. Ini makna dari Islam rahmatan lil alamin. Karena pada dasarnya kedatangan Islam itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu menuntut kita sebagai pemeluknya untuk mengatakan yang baik adalah baik dan yang jelek adalah jelek, yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuai dengan ajaran Nabi dan yang tidak adalah tidak. Ini rahmatan lil alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin di antaranya yang pertama adalah bahwa Islam dinun ilahiyun. Islam itu adalah agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkannya, bukan buatan manusia. Bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkannya. Sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia Muhammad itu tidak berbicara melalui hawa nafsunya, akan tetapi semua yang disampaikannya itu semata-mata wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu hanya datang dari sisi Allah dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam itu tidak banyak warna. Islam itu hanya satu warna, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian karena gara-gara meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, lalu menyimpulkan kalau Islam itu boleh banyak warnanya.
Ada Islam Arab, ada Islam Amerika, ada Islam Nusantara, ada Islam ini, ada Islam itu. Islam itu hanya satu. Yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah Islam rahmatan lil alamin. Ya. Sungguh sangat disayangkan ketika banyak orang yang menafsirkan kata rahmatan lil alamin meluas, melebar, ya, jauh dari hal yang sebenarnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Karena Islam itu hanya satu warna, jadi tidak butuh bagi kita untuk mengatakan Islam Arab, Islam ini, Islam itu, Islam Nusantara, enggak butuh. Cukup Islam. Alladzi jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang memberi kemanfaatan bagi segenap manusia, bahkan bagi segenap makhluk, disebutkan dalam tafsir-tafsir. Bagi manusia, bagi binatang, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi alam semuanya. Nah. Dan ada banyak contoh bagaimana kasih sayang yang ditampakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam muamalahnya terhadap sesama manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada segala hal yang ada di muka bumi ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukti yang kedua bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, adalah al-Islamu dinun syamilun. Islam adalah agama yang universal. Islam adalah agama yang menyeluruh. Hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Islam adalah segala hal yang berkaitan dan berhubungan dengan kehidupan semua manusia di dunia. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan pernah ragu untuk kita katakan bahwa Islam itu adalah negara dan agama. Agama dan negara. Jangan pernah ragu untuk kita katakan bahwa Islam itu adalah akidah dan ibadah. Jangan pernah ragu untuk kita katakan bahwa Islam itu adalah hukum dan peradilan. Jangan pernah ragu untuk kita katakan bahwa Islam itu adalah syariat dan undang-undang. Islam itu adalah ilmu. Islam itu adalah akhlak. Islam itu adalah jihad. Islam itu adalah dakwah. Islam itu adalah politik. Islam itu adalah ekonomi. Berbicara tentang hal apapun, maka Islam sebagai solusinya. Islam sebagai jawabannya. Islam sebagai temanya. Islam sebagai materinya. Ada siasah syariah, politik syar'i, diatur dalam Islam. Perekonomian juga diatur dalam Islam. Segala hal yang dibutuhkan oleh segenap manusia dalam kehidupannya di dunia, maka ada dalam Islam. Inilah Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Tidak sebagian-sebagiannya, tapi kafah, menyeluruh. Berbicara tentang hal apapun, maka Islam tidak lepas darinya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam mengingkari orang-orang yang hanya mengamalkan Islam sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau Islam diamalkan sesuai dengan hawa nafsunya, maka Islam tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin. Islam yang akan menjadi rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang diamalkan secara kafah, secara menyeluruh. Ya. Di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-150 sampai 151, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
tentang watak karakter orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi", sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli, dan ingin mereka memisahkan antara Allah dan Rasulnya, wa yaquluna, dan mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagiannya dan kami kufur kepada sebagian yang lainnya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin jadikan hal itu sebagai jalan tengah. Ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir haqqa, dengan kekafiran yang sesungguhnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi Islam rahmatan lil alamin, karena Islam adalah dinun syamilun, agama yang menyeluruh. Kemudian yang ketiga, bukti lain bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin adalah al-Islamu dinul wasatiyah. Islam itu adalah agama yang pertengahan, agama yang wasat. Wasat dalam artian Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, mengajarkan keutamaan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan at-tawazun, adanya keseimbangan dalam segala hal. Maka Islam itu memerangi segala macam bentuk kezaliman. Islam memerangi segala macam bentuk kejelekan. Islam memerangi segala macam bentuk tindakan anarkis, kekerasan, terorisme. Ya. Karena semua itu bertolak belakang dengan ciri khas dari Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Ketika Islam adalah rahmat lil alamin, maka tidak boleh ada yang disebut dengan kezaliman. Tidak boleh ada yang disebut dengan keburukan, kejelekan, tindakan-tindakan anarkis, atau segala macam bentuk teror. Ya. Sekali lagi, karena itu semua bertolak belakang dengan istilah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan. Bukti lainnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah bahwa Islam dinul fitrah. Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah. Karena Islam adalah agama fitrah, maka Islam tidak bertolak belakang dengan watak dan naluri manusia, dengan tabiat manusia. Islam tidak bertentangan dengan keinginan manusia. Islam selalu sejalan lurus dengan watak, dengan naluri manusia, dan selalu sejalan lurus dengan keinginan-keinginan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Quran agar kita betul-betul menghadapkan diri kita kepada Islam sebagai agama yang lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Agama yang selalu mengajarkan berbagai macam bentuk kemudahan, kelapangan. Agama yang betul-betul tidak menyukai adanya kesulitan dan kesusahan.
Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang mudah. Ahabbud din ilallah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus, lagi penuh dengan berbagai macam kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki adanya kesulitan bagi kalian semuanya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah masuk semuanya dalam kategori Islam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Kehadirannya betul-betul membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu maka akan terlahir dalam keadaan fitrah. Secara naluri ia akan memilih agamanya Islam. Ada anak lahir, biarkan, tidak usah dididik. Biarkan saja. Maka secara naluri dia akan menganut agama Islam. Fitrat Allah. Karena agama Islam itu adalah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha. Yang Allah telah tanamkan fitrah ini dalam diri manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat merubah ciptaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sampai kapanpun Islam tetap rahmatan lil alamin. Dari awal kemunculannya sampai hari kiamat, Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Mengajak segenap pemeluknya untuk loyal terhadap al-haq. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya, secara sempurna. Dan mengajak pemeluknya untuk meninggalkan segala macam bentuk kebatilan. Dan menjauhi siapapun yang menentang dan tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan salah dalam menafsirkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak ada satu pun ya, dari kalangan para ulama tafsir yang menafsirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan tafsiran-tafsiran yang salah yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Islam rahmatan lil alamin, harus kita yakini bahwa kebenaran dalam agama Islam itu mutlak. Kemudian berikutnya harus kita yakini bahwa kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang. Ya. Mau diartikan dengan arti apapun, ya, rahmat bagi semesta alam tetap kembalinya kepada apakah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena yang membawa Islam, ya, yang menyampaikan Islam itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukti berikutnya yang keempat. Islam dinul ilmi. Islam itu adalah agama ilmu. Agama yang menerapkan nilai-nilai ilmiah. Islam adalah agama yang betul-betul memberikan penghormatan yang sempurna terhadap ilmu dan penghormatan terhadap ahlul ilmi. Ya. Karena kedatangan Islam, ya, kedatangan Islam dari awalnya itu diwarnai dengan nuansa ilmu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kata Iqra, bacalah.
Membaca adalah salah satu wasilah di mana seseorang akan mendapatkan pengetahuan. Ya. Maka sedari awal kemunculannya Islam itu selalu diwarnai dengan ilmu. Nah, tidak ada agama yang mengajarkan tentang nilai-nilai ilmu, nilai-nilai pengetahuan kecuali Islam. Tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana cara menghormati ahlul ilmi kecuali Islam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dan mengakhirinya dengan himbauan kepada ahlul ilmi, orang-orang yang berakal. La yaqiluha illa al-alimun. Tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mampu mengingatnya kecuali ulul albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Ilmu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang. Dan Islam adalah agama yang isinya ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Subhanahu wa Ta'ala wali penolong bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Inilah mengapa Islam itu disebut sebagai agama yang penuh dengan nuansa dan nilai-nilai ilmu. Karena ketika seseorang memeluk dinul Islam, ia akan mendapatkan cahaya setelah sebelumnya dalam keadaan kegelapan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya ke tengah-tengah kaum yang ummi, dari kalangan mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan adab akhlak, dan mengajarkan kitab dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Hanya Islam yang bisa memberi warna. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, maka yang menjadi penolong-penolongnya adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengajak atau mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Hanya Islam, agama yang mampu membimbing manusia menuju cahaya. Adapun selain Islam hanya akan mengajak kepada kegelapan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, untuk menggambarkan kalau Islam itu rahmatan lil alamin, ini butuh waktu yang panjang. Ya. Karena segala hal itu selalu tidak lepas dari Islam. Islam rahmat bagi semesta alam. Ya. Kita bahkan tidak mampu untuk menggambarkannya dengan hanya kata-kata. Ya. Islam rahmat bagi semesta alam.
Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukti lain bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin adalah bahwa dinul Islam dinu akhlak. Agama Islam itu adalah agama yang berisi nilai-nilai akhlak yang luhur. Bagaimana tidak dikatakan demikian sementara Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Ketika kita berbicara soal bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam, maka kita akan berbicara tentang bagaimana diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan berbicara tentang segala hal yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan itu kita mengetahui bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Segala hal yang berhubungan dengan pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah manusia itu tidak lepas kaitan dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik, adab-adab yang terpuji. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus. Lihat ini, ada kalimat diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian Nabi mengatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Maka akhlak yang baik itu sebagai gambaran dari Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kayaknya sudah masuk waktu Isya ya. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya, nah kita cukupkan kajian kita tentang Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.